Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muskura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih keluhan-keluhan nikmat yang terjadi di trimester pertama, kedua, dan ketiga pada ibu hamil. Jadi jangan lupa buat nonton terus dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi rezeki yang lancar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas keluhan-keluhan nikmat yang terjadi pada ibu hamil dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kenapa saya menyebutnya keluhan-keluhan nikmat? Nah, keluhan ini hanya terjadi pada ibu hamil. Kalau nggak hamil, nggak kira merasakan keluhan ini. Keluhan yang pertama itu sering merasa mual. Merasa mual ini memang suatu hal yang wajar ya bunda. Tapi yang nggak wajar itu jika mual terus menerus dan disertai muntah. Muntah terus menerus itu nggak baik. Jadi sebaiknya jika bunda-bunda mengalami mual terus menerus dan muntah yang banyak gitu, soalnya juga pernah ada temen yang muntahnya sampai kebangetan banget gitu. Jadi sebaiknya makannya itu porsi sedikit tapi sering. Misal pagi, siang, sore, malam. Jadi porsinya itu lebih memang sedikit tapi lebih diseringkan gitu. Yang kedua yaitu nyeri punggung. Nah, nyeri punggung yang dialami ibu hamil ini emang wajar sih, cuma yang gak wajar itu kalau misal dipijat di bagian punggung itu sampai terlalu keras. Jadi kalau mengalami nyeri punggung lebih baik ya cuma dielus-elus gitu lah bun, jangan sampai dipijat terlalu keras, soalnya takut ada kontraksi juga ke bayinya, ke janinnya, takut ada apa-apa juga. Jadi mijitnya itu gak boleh terlalu keras. Yang ketiga itu biasanya ibu hamil mengalami sering lelah dan perubahan mood. Nah, sering lelah pada ibu hamil itu memang sudah biasa. Jadi bunda kalau udah merasa lelah, dikontrol sendirilah bagaimana kegiatannya, jangan sampai terlalu lelah gitu. Misal seperti nyuci baju, kan biasanya capek banget kan ya kalau nyuci baju sampai banyak. Jadi usahain deh buat bapak-bapak bantuin istrinya biar nggak capek gitu kan, apalagi harus nyuci, harus jemur, itu capek banget. Dan perubahan mood. Nah, perubahan mood di ibu hamil itu memang bisa 10 kali lipat lebih gede daripada PMS. Jadi buat bapak-bapak juga harus mengerti ya, perubahan mood pada ibu hamil memang seperti itu. Seringnya memang kadang sering marah-marahnya tuh nggak jelas, bukan nggak jelas gitu sih, emang kalau ibu hamil itu emang sensitif banget. Kadang gak ada apa-apa tiba-tiba marah, kesentuh dikit aja udah nangis. Jadi emang perubahan mood pada ibu hamil itu seperti itu, jadi harus dimaklum ya bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibunya yang hamil lagi marah-marah, jangan marah balik ya, apalagi kalau lagi ini loh, biasanya kadang disentil dikit aja udah nangis, jadi jangan marah-marah. Keluhan yang selanjutnya nomor 4 yaitu sering buang air kecil. Nah ini nih yang capek banget, bolak-balik ke kamar mandi. Kalau udah hamil memang gini, sering bolak-balik ke kamar mandi. Itu pun dialami saya pribadi juga, dan pengennya itu pengen nginep di kamar mandi aja gitu loh bun, soalnya capek bolak-balik ke kamar mandi, dapat 5 menit udah pengen pipis lagi. Jadi memang harus sabar juga ya bun ya. Keluhan seperti itu memang biasa dialami oleh ibu hamil. Yang nomor 5 yaitu gangguan pada pencernaan. Nah, gangguan pada pencernaan ini biasanya kalau ibu hamil itu kan sulit BAB ya.
Jadi sarannya aja buat bunda-bunda, mending makannya itu makan yang berserat-serat, perbanyak makan sayur biar BAB-nya itu lancar. Nah, keluhan selanjutnya yaitu mengalami pendarahan. Mengalami pendarahan ini bisa juga wajar ya bunda, tapi yang gak wajar itu jika pendarahannya itu terus-menerus. Saya sendiri juga pernah mengalami pendarahan sedikit-sedikit ya bunda, atau bisa juga disebut dengan flek. Jadi bidan itu menyarankan buat istirahat, jangan terlalu capek, dan konsumsi juga makanan yang sehat. Dan dari bidan juga diberikan obat penguat kandungan. Nah, takutnya seperti teman saya kemarin mengalami pendarahan, gak cepat kontrol ke bidan atau dokter gitu. Jadi pendarahannya itu terus menerus sampai berminggu-minggu, sampai sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Dan pada akhirnya jadinya itu keluar dan keguguran. Dan semoga bagi bunda-bunda dimanapun, semoga tetap sehat ya bunda, dan nggak mengalami pendarahan seperti ini. Nah, keluhan yang terakhir ini yaitu mengalami demam tinggi. Jika ada bunda-bunda di luar sana yang mengalami demam tinggi, flu atau pilek, batuk gitu, saya sarankan buat bunda-bunda mending kontrol aja ke dokter atau ke bidan terdekat. Soalnya pasti dari sana diberikan resep dari dokter. Takutnya kalau pas beli obat di warung itu tidak disarankan oleh dokter. Dan juga konsumsi juga minuman herbal seperti lemon atau jeruk hangat. Dan jangan konsumsi obat dari warung gitu, untuk lebih amannya. Nah, itu dia bunda beberapa keluhan yang terjadi pada ibu hamil di trimester pertama. Dan jangan lupa juga buat nonton keluhan ibu hamil di trimester kedua dan ketiga di video selanjutnya. Buat bunda-bunda, semoga yang hamil disehatkan selalu, jangan lupa kontrol dan minum vitamin dari ibu dokter ya. Baiklah, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya terus semangat buat bikin video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.